Oke, kali ini saya akan share tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pedoman administrasi ujian kesamaptaan jasmani bagi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini diterbitkan pada tahun 2009, tapi sampai saat ini pun tidak ada perubahan untuk peraturan ini, maka tentunya ini tetap akan dipakai untuk seleksi penerimaan CPNS tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2021 ya, 2022, 2023 dan seterusnya selama masih belum ada perbaikan ya. Jadi ini tetap berlaku peraturan ini. Di sini ada yang poin penting yang kalian harus tahu tentang urutan dalam kesamaptaan tersebut. Kalian nanti susunan ujiannya itu, dalam pelaksanaan ujian samapta jasmani calon negeri sipil Departemen Hukum dan HAM, susunan ujian adalah yang pertama itu ujian kesamaptaan A, yaitu lari 12 menit. Lari 12 menit itu nanti kalian akan mengelilingi suatu ya kayak halaman lari gitulah. Lintasan lari berbentuk lingkaran selama 12 menit itu dapat berapa jaraknya, ya kan? Kemudian kesamaptaan B dibagi ada 4, pull up, sit up, push up sama shuttle run. Termasuk juga wanita ya. Nah, wanita juga sama, tapi dia namanya chaining, sit up, push up, dan shuttle run. Shuttle run itu 6 kali 10 meter. Jadi maksudnya itu kalian akan bolak-balik maju, kemudian kembali lagi, maju, kembali lagi, maju, kembali lagi. Sebanyak 3 kali. Dia jaraknya itu 10 meter. Nah, yang ingin saya kasih tahu, bagaimana sistem penilaiannya ini? Sistem penilaian ini merupakan strategi kalian untuk memperoleh nilai samapta yang tinggi, ya kan? Jadi dalam penilaian, sistem penilaiannya itu dia akan terbagi menjadi 2. Ini saya akan lihatkan tabel penilaiannya. Nah, nih tabel penilaiannya nanti seperti ini. Nanti ada nomor ujian, nama peserta, kemudian samapta A yaitu lari 12 menit tadi ya. Hasilnya berapa kilometer, nilainya berapa. Nah, kemudian pull up dapatnya berapa, nilainya berapa, sit up dapatnya berapa, nilainya berapa, push up juga sama, dapatnya berapa, nilainya berapa, shuttle run juga sama. Dapatnya berapa, nilainya nanti dapatlah nilai B. Ini nilai A, nilai B. Nanti dijumlah, nilai A ada tambah B. Sudah dijumlah, nanti baru dibagi 2. Nanti dapatlah nilai hasil totalnya. Agar lebih paham, ini dia tabel untuk masing-masing dari samaptanya. Yang pertama itu lari 12 menit. Ini pria dan wanita. Jadi kalau kalian lihat jarak per meternya, kalau dia 1349 meter, itu nilainya cuma 1. Kalau kalian ingin dapat nilai 100, itu berapa? 3444 meter atau 3 kilo. 3 kilo 4 ya, 3,4 kilo baru dapat nilai 100. Triknya sebenarnya kalau menurut pengalaman teman-teman juga ikut tes CPNS ini, lari ini sebenarnya tidak perlu digenjot habis-habisan. Karena nanti kalian akan mengikuti samapta yang B. Jadi dalam saat yang bersamaan tuh nanti kalian hanya diberi waktu istirahat paling cuma 2 atau 3 menit. Setelah itu habis lari, setelah lari kalian akan melakukan pull up, ya kan? Nih urutannya. Kemudian pull up. Nah, kalau pull up ini nilainya seperti ini. Ini ada yang untuk perempuan dan ada untuk wanita ya. Ini yang pria, ini yang wanita ya. Ini nilainya sudah ada di sini. Nah, nih nilainya. Ini kalian bisa screenshot aja kalau ingin lihat nilai tabelnya ini ya, seperti ini. Jadi kalau kalian ingin dapat nilai 117 kali pull up. Nah, kemudian kalau nilai sit up yang 100-nya itu 40 kali sit up. Nah, kalau dia wanita itu 50 ya. Kemudian kalau nilai push up itu nilai 100-nya itu 43. Yang laki-laki, yang perempuannya itu 37. Kemudian untuk shuttle run, shuttle run ini detiknya, waktunya berapa detik. Semakin pendek detiknya, maka dia nilainya semakin tinggi ya. Waktu 16 detik kalau ingin dapat nilai 100. Ya, seperti itu ya. Ini kalian bisa pause screenshot kalau kalian ingin melihat nilainya ini ya. Nah, ini yang shuttle run. Ini yang push up ya. Nah, ini nilainya. Ini yang sit up. Nah, ini yang pull up. Kemudian yang paling awalnya itu tadi adalah lari 12 menit. Jadi kalian jangan memporsir tenaga kalian untuk lari. Saran saya kalau bisa lari itu cukup 2,5 kilo saja. Jangan terlalu diporsir. Artinya gini, kalau kalian terlalu memporsir tenaga kalian untuk lari 12 menit, maka untuk tes samapta B tenaga kalian sudah habis.
Samapta B ini ada 4 tahap. Ada 4 tahap dan nilainya juga lebih mudah didapat ketimbang nilai Samapta yang A tadi, yang lari 12 menit. Ini lebih mudah didapat, nilai dapat 100 nih. Dia tidak begitu sulit untuk memperoleh nilai ini ya. Nah, nih. Usahakan kalau sit up sama pull up itu dapat nilai 100 ya, biar nilainya tinggi. Sit up sama push up nih. Ya 40-an. 40, 42 nilai 100 untuk push up, dan untuk pull up 17. Nah, usahakan mereka berdua ini 100 biar nilainya kalian tinggi. Push up, sit up, pull up ya. 3 itu usahakan nilainya 100, nilainya tinggi. Untuk apa nih namanya ya, contoh penilaiannya itu nanti seperti ini. Nah, ini tabel penilaiannya. Nah, misal larinya 2900 meter ya kan. Nah, ini hampir 3 kilo, nilainya 75. Lari 3 kilo itu sungguh-sungguh sangat apa ya? Sangat memporsir tenaga kalau kalian tidak terbiasa. Jadi usahakan lari tadi, saran saya itu 2500 saja. Kalau sudah terlalu lelah jangan dipaksa, karena nanti Samapta B kalian sudah kehabisan tenaga. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ini saja kita lihat nih, larinya 2100, lebih kecil daripada ini kan, 2200 ya. Tetapi nanti ini oh ini salah nilai ini. Dia harusnya 2200, itu nilainya berapa ya? Lari itu 2200 itu nilainya, lari 2200 ya. 2200 itu nilainya sekitar 42 ya. 42 atau 43 ya. Oh iya. Ini berarti 2100 ya. Nah, jadi nanti kalian lihat dari nilai ini. Yang penting itu nilai-nilainya berbagi dengan baik. Nah, yang seperti ini saja nilai pull up-nya 10 ya kan. Hasil pull up-nya 10, nilainya 90. Sit up-nya 45, dia dapat nilai 100 nih. Push up-nya 35, nilainya 63. Shuttle run-nya 19 detik, dapatnya nilainya 71. Nah, nanti nilai hasil akhir untuk yang B 81 dibagi 2 ya kan. 52 ditambah 81 nanti dibagi 2 dapatnya 66,5. Kategorinya baik. Nah, ini kategori penilaian dari Samapta A dan Samapta B. Kalau dia 81 sampai 100 itu kategorinya baik sekali. 61 sampai 80 itu nilainya baik. 41 sampai 60 itu nilainya cukup. 31 sampai 40 itu nilainya kurang. Kalau 0 sampai 30 itu kurang sekali. Nah, usahakan kalian mencapai kategori baik, ya kan? Nah, baik 61 sampai 80. Caranya cukup berpedoman pada yang si Fauzi ini nanti. Nah, nanti kalau kalian lihat dari Fauzi itu nilainya 66,5. Baik. Itu sudah sangat sangat membantu lah nilai kalian untuk SKB. Nah, kan nanti kalian melalui 3 proses ujian ya. Yang pertama itu CAT, SKB, sama pengamatan fisik atau wawancara. Jadi akan lebih mudah kalian kalau membagi tenaga dari Samapta A dan Samapta B. Itu ya tipsnya. Selanjutnya kalau kalian lihat tabel-tabel uraiannya yang seperti ini. Nah, ini kalau kalian pengen dapat 100 itu patokannya ini. Nih, nilainya patokannya nih. Nah, kalian bisa download nih. Cari saja judulnya ya. Nah, nih, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor tahun 2019. Tahun 2009 ada. Cari saja di Google, nanti keluar ini. Kalian tinggal download ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu pembagian tenaga. Jangan sampai kalian memporsir tenaga kalian untuk Samapta A sehingga Samapta B kalian tidak terkejar nilainya. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, kayak yang ini saja dia nilainya hanya 2100. Nah, 2100 larinya, tapi dia bisa memperoleh baik, kategori baik. Nah, karena apa? Karena nilai pull up, sit up, push up sama shuttle run dia itu ngejar dengan nilai yang cukup tinggi gini. Nah, patokan kalian tuh yang paling minimal tuh yang ini, si Fauzi. Oke, itu tipsnya.
karena kategori baik itu sudah merupakan nilai plus, berarti kalian sehat jasmani kalian. Nah, kalau rohani beda lagi ya. Kalau rohani nanti psikologis, nah itu beda. Kalau sehat jasmani dilihat dari samapta ini. Nah, oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa dulu sebelum ujian ya, dan minta restu doa orang tua tentunya ya. Oke, see you again di video-video selanjutnya.